Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan sebuah hasil dari makalah kami yang berjudul Executive Information System. Nama saya Muhammad Badri dan dua teman saya bernama Andre Ardiansyah dan Rudianto. Ya, kita mulai dari latar belakangnya. Yang pertama adalah integrasi teknologi di era industri 4.0. Di era industri ini hampir semua aktivitas manusia termasuk pendidikan, sosial, dan budaya telah terintegrasi dengan teknologi. Baik dari pagi hari hingga malam hari, teknologi menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas harian. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi di perkantoran. Dunia perkantoran juga mengalami ketergantungan pada teknologi, terutama dalam penyelesaian tugas-tugas administratif dan operasional. Teknologi memudahkan pekerjaan termasuk laporan dan proses yang kompleks. Yang ketiga adalah peran sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif ini dirancang untuk membantu para eksekutif dalam mengambil keputusan berbasis data dan laporan yang tersimpan. Sistem ini memungkinkan kepala bidang sarana dan prasarana untuk memonitor pekerjaan teknisi secara efisien dan membuat keputusan yang lebih tepat. Definisi dari ES itu adalah merupakan sistem informasi yang menyediakan akses fleksibel terhadap informasi internal maupun eksternal, berguna untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan peluang. Selanjutnya adalah kebutuhan informasi cepat dan akurat. Dalam pengambilan keputusan strategis, eksekutif membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan didukung oleh sistem yang mudah digunakan. Hal ini berbeda dari pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan intuisi. Dampak penyampaian informasi yang kurang baik adalah bisa menghambat jalannya sistem dan berdampak pada kinerja organisasi. Maka dari itu perlu penyesuaian teknologi agar informasi menjadi lebih mudah dipahami dan dikelola. Permasalahan sistem manual yang dihadapi sekarang adalah banyak eksekutif menghadapi kendala dan dalam mendapatkan informasi ini masih menggunakan sistem manual. Masalahnya meliputi keterlambatan, ketidaktepatan, dan risiko kehilangan data karena tidak adanya database. Solusinya untuk menjawabnya adalah menggunakan sistem informasi eksekutif, yang dimana EIS yang lengkap, cepat, praktis, dan mudah digunakan guna mendukung pengambilan keputusan eksekutif khususnya dalam bidang pemasaran. Pengukuran kesuksesan EIS adalah dengan parameter yang jelas. Salah satu model pengukuran kesuksesan sistem informasi yang banyak digunakan adalah model Delon dan McLeod yang sederhana namun terbukti valid. Nah, apa sih rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya ya bisa dikatakan adalah bagaimana caranya merancang dan membangun sistem informasi eksekutif yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang sarana dan prasarana, dan apa saja kebutuhan data dan fitur yang harus tersedia dalam sistem. Tujuan dan manfaat dari SIE itu sendiri adalah tujuannya yang satu, merancang sistem informasi eksekutif bagi kepala bidang sarana dan prasarana. Dua, menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan akurat untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengevaluasi keberhasilan implementasi sistem secara terukur. Dan manfaatnya adalah bagi organisasi meningkatkan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan. Bagi eksekutif, memberikan akses langsung ke informasi penting tanpa prosedur manual. Bagi pengembang adalah menjadi pedoman dalam membangun sistem berbasis kebutuhan pengguna. Bagi akademisi, menambah literatur implementasi SIE dalam konteks praktis. Definisi dari EIS sendiri itu adalah sistem informasi eksekutif adalah sistem yang dirancang untuk menyajikan data strategis bagi manajemen puncak secara visual, ringkas, dan cepat. SIE tidak hanya bertindak sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai alat pengambil keputusan yang menyajikan data dalam bentuk grafik, tabel, dan indikator visual lainnya. Sistem ini mempermudah eksekutif dalam menganalisis kondisi organisasi dan merumuskan kebijakan berbasis data. Komponen dari EIS itu sendiri adalah 1. Masukan, 2. Pengolahan, 3. Keluaran, 4. Lingkungan sistem, 5. Penghubung, dan 6. Tujuan. Nah, apa dan fungsi manfaat SIS? EIS berfungsi menyediakan informasi yang telah diproses secara sistematis, baik dari data internal organisasi maupun eksternal. Informasi ini disajikan secara visual dan mudah diakses oleh manajemen. Ada pula manfaatnya, efisiensi waktu dan pengurangan ketergantungan pada laporan manual. Keputusan strategis dapat diambil dari dasar informasi yang valid dan terkini, meningkatkan daya saing organisasi melalui kemampuan respons yang cepat terhadap perubahan. Cara kerja dari EIS itu sendiri mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam satu data warehouse. Data kemudian dianalisis menggunakan alat seperti OLAP dan ditampilkan melalui dashboard visual interaktif. Proses kerja sistem meliputi 1. Analisis kebutuhan eksekutif,
2. Desain antarmuka dan sistem. 3. Visualisasi data dengan fitur drill down. 4. Akses real time untuk mendukung keputusan cepat. Contoh implementasi dari AIS sendiri itu terjadi di tingkat kecamatan, khususnya dalam pengolahan data kependudukan. Sistem ini dibangun dengan metode waterfall melalui tahap-tahap komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penerapan. Output yang didapat adalah menjanjikan informasi jumlah kependudukan, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan kondisi desa secara visual. AIS juga diterapkan di Universitas Gadjah Mada, digunakan oleh rektorat untuk memantau kerja unit-unit akademik dan administrasi. Data yang dikumpulkan dari berbagai macam fakultas dan direktorat disajikan dalam bentuk dashboard kinerja. Indikator visual mencakup jumlah pegawai, tingkat pendidikan staf, grafik tren opsional, dan membantu perumusan kebijakan universitas berbasis data faktual. Kelebihan dari sistem ini sendiri adalah menyederhanakan informasi kompleks menjadi visual yang mudah dipahami, menyediakan data real time yang relevan untuk keputusan strategis, mengintegrasikan berbagai sumber data organisasi dalam satu pusat, memberikan unggulan kompetitif melalui evaluasi dan proyeksi yang sistematis, dan kekurangannya adalah ketergantungan tinggi pada kualitas data awal. Pengembangan dan implementasi memerlukan investasi signifikan, membutuhkan SDM yang terlatih serta dukungan teknis berkelanjutan, dan organisasi dengan data tidak terstandarisasi menghadapi kesulitan integrasi. Kesimpulan dan saran dari kami adalah sistem informasi eksekutif menjadi solusi strategis dalam dunia bisnis organisasi. Sistem ini memfasilitasi eksekutif dalam memantau kinerja organisasi secara menyeluruh, mengambil kebijakan berbasis data, meningkatkan efektivitas operasional, dan contoh yang implementasi nyata di pemerintahan dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa AIS mendukung transformasi digital organisasi secara signifikan. Dan untuk meningkatkan efektivitas AIS di masa depan, beberapa langkah strategis perlu diambil. Yang pertama adalah validasi dan integrasi data secara berkala, pengembangan fitur prediktif berbasis AI, dan visualisasi adaptif. Ketiga, pelatihan SDM serta penguatan infrastruktur TI, dan perhatikan keamanan informasi dan privasi data organisasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas kesempatan yang diberi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.